Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan dalam supervisi. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat, organisasi, perusahaan, pemerintahan, kita sering mendengar tiga kata ini, yaitu kepemimpinan, memimpin, dan kekuasaan. Ketiga kata ini memiliki arti yang sangat berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi di sini saya akan membahas pengertian kepemimpinan. Menurut bahasa menyatakan bahwa mimpi yang artinya membimbing dan menuntun merupakan kata dasar dari kepemimpinan. Diambil dari kata kerja memimpin yang artinya membimbing dan menuntun. Selanjutnya adalah menurut istilah. Kepemimpinan merupakan kegiatan seseorang untuk mempengaruhi dan menggerakkan anggotanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi, menggerakkan, memotivasi seseorang baik secara individu maupun berkelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh kepemimpinan adalah di sekolah, yaitu ada kepala sekolahnya yang menjadi pemimpin. Kepala sekolah dinyatakan menjadi pemimpin apabila kepala sekolah mampu berinteraksi dengan guru, teman sejawatnya maupun muridnya. Demikian materi pengertian dari kepemimpinan dalam supervisi ini. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman dari Prodi PAI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Adapun teori yang saya bahas pada hari ini adalah menurut pendapatnya Afiuddin 2015. Pendapatnya beliau yaitu yang pertama tentang teori genetik, yang dimana seorang menjadi pemimpin karena sudah ditakdirkan sejak lahir, bukan karena dididik. Kemudian yang kedua menurut beliau yaitu tentang teori sosial, yaitu peran masyarakat sangat penting dalam menciptakan seorang pemimpin yang ideal. Kemudian yang ketiga teori situasional, dan melihat kepemimpinan secara psikologis dan sosiologis serta pandangan ekonomi dan politik. Kemudian yang keempat menurut beliau adalah teori ekologis, merupakan penggabungan antara bakat alami dengan pendidikan dan pelatihan yang intensif. Kemudian yang kelima, teori sosio-behavioristik, yaitu kepemimpinan yang dilahirkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, bakat turunan, kecerdasan yang alamiah, kemudian pengalaman dalam kepemimpinan, pembentukan formal dalam organisasi, situasi lingkungan, pendidikan dan pelatihan, dan kesepakatan sosial dan kontrak politik. Baik, terima kasih. Itulah paparan materi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sezkia Nazila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan dalam supervisi pendidikan. Sebelumnya, apa sih gaya kepemimpinan itu? Gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk dapat mengatur atau mempengaruhi para bawahannya. Di dalam supervisi pendidikan, ada banyak sekali model gaya kepemimpinan yang dapat digunakan. Salah satunya adalah yang diungkapkan oleh Blackhart. Ia mengungkapkan bahwa ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu directing, coaching, supporting,
dan delegating. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan directing. Gaya ini digunakan apabila tugas yang akan diselesaikan adalah tugas yang sulit, sedangkan bawahan atau guru yang akan melaksanakan tugas tersebut belum berpengalaman dan juga belum termotivasi untuk dapat menyelesaikannya. Sehingga pimpinan harus turun tangan untuk dapat memberikan arahan kepada guru tentang apa yang harus mereka kerjakan. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan coaching. Pemimpin dengan gaya ini cenderung memberikan arahan dengan rinci, menginstruksikan sesuatu dengan jelas, dan juga memberikan serta mengawasi tugas yang dilaksanakan oleh para bawahannya dengan jarak yang dekat. Pemimpin dengan gaya ini juga dikenal dengan pemimpin gaya pemberitahu. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan supporting. Dalam gaya kepemimpinan ini menunjukkan bahwa pemimpin memberikan fasilitas dan juga bantuan kepada para bawahannya, yaitu guru, dalam pelaksanaan tugasnya. Dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan delegating. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin cenderung mendelegasikan tanggung jawabnya pada pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Nah, itulah 4 gaya kepemimpinan yang diungkapkan oleh Eckhart. Dan masih ada banyak lagi gaya kepemimpinan lainnya. Lalu, adakah gaya kepemimpinan yang terbaik di antara gaya kepemimpinan lainnya? Jawabannya tidak ada. Iya, tidak ada gaya kepemimpinan yang lebih baik dari gaya kepemimpinan lainnya. Karena setiap gaya kepemimpinan memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Dan pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu memilih gaya kepemimpinan seperti apa yang akan ia terapkan dalam lingkungan kerjanya, bergantung pada situasi, kondisi, dan juga pengalaman serta kemampuan para bawahannya. Itulah materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Materi presentasi lainnya akan disampaikan oleh teman saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tris Agustiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran kepemimpinan. Peran dapat diartikan sebagai kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang akan sangat mempengaruhi kinerja bawahannya. Purwanto 1987 menyebutkan bahwa peranan dari pemimpin itu ada 10. Yang pertama sebagai pelaksanaan atau eksekutif, yang kedua sebagai perencana atau planning, yang ketiga sebagai seorang ahli, yang keempat mewakili kelompok dalam tindakannya keluar, yang kelima mengawasi hubungan antara anggota kelompok, yang keenam bertindak sebagai pemberi ganjaran atau pujian dan hukuman, yang ketujuh bertindak sebagai wasit dan penengah, yang kedelapan merupakan lambang kelompok, yang kesembilan pemegang tanggung jawab para anggota kelompok, dan yang ke-10 sebagai pencipta atau memiliki cita-cita atau ideologis. 10 peranan kepemimpinan di atas dapat kiranya apa yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwa pemimpin yang baik harus menjalankan peranan Inggarso Sungtolodo ing Madyo Mangun Karso dan ing Tuturi Handayani. Ketiga macam peranan tersebut sebenarnya telah mencakup semua macam peranan pemimpin seperti diuraikan di atas. Masing-masing diberi arti yang luas. Mendasari adanya peranan tersebut di atas kiranya sangat berfaedah bagi para kepala sekolah dan pemimpin-pemimpin pendidikan lainnya untuk menjalankan tugas dengan lebih berhati-hati dan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Ini dan Kristawan 2017 menyebutkan kepala sekolah juga memiliki peranan penting dalam membina tenaga administrasi dengan cara memberikan perhatian, bimbingan, dan pelatihan dalam rangka meningkatkan wawasan tenaga administrasi sekolah.
Administrasi sekolah harus dapat dilaksanakan dengan cara dalam rangka menunjang perbuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat oleh kepala sekolah, penyusun rencana kerja sekolah, pelaksanaan pembelajaran, dan pelaporan kinerja sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Salahuddin dari Prodi PAI semester 5. Ya, baik, di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang fungsi-fungsi dalam kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan dapat dibedakan menjadi 8 menurut Nawawi 1995. Adalah yang pertama, instruktif. Instruktif yaitu pemimpin yang berfungsi sebagai komunikator. Yang kedua, konsultatif, yaitu pemimpin berfungsi sebagai penasihat. Yang ketiga, partisipasi, yaitu pemimpin menjadi motivasi bagi bawahannya. Yang keempat, perencana. Perencana yaitu pemimpin perencana pertama dalam mengusung program kerja. Yang kelima, pengelola. Pengelola yaitu pemimpin harus mampu mengelola organisasi. Yang keenam, koordinasi, yaitu pengorganisasian semua unsur manajerial agar menjadi sistem yang integral. Yang ketujuh, pengawasan yaitu evaluasi terhadap seluruh kegiatan berkaitan dengan pola pengawasan atau supervisi. Yang kedelapan, delegasi. Delegasi yaitu pemimpin memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan dan pengendalian, yaitu pemimpin harus mampu mengatur anggotanya. Itulah fungsi-fungsi pokok kepemimpinan menurut dari PAI. Sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.